Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom, Tuhan berkati. Nah, di sekarang ini hampir ya, bahkan mungkin semua orang, kalau saya katakan hampir semua orang punya HP. Dari anak kecil sampai orang tua. Nah, memang ada baiknya. Saya dulu tidak pernah tahu, tetapi setelah sekarang punya HP yang lebih canggih, ada Facebooknya. Nah, saya bisa melihat di Facebook itu, yang terutama saya lihat itu, begitu banyak di Facebook itu difoto dan diberi penjelasan adanya keluarga atau sanak saudara yang sakit, dan sakitnya itu kalau saya lihat dari foto itu sangat mengerikan sekali. Ya. Misalnya kepalanya jadi besar sekali. Terus kemudian di matanya itu keluar dagingnya sampai matanya boleh dikatakan enggak kelihatan lagi. Terus dari mulutnya keluar daging sehingga lah ini terus saya pikir, lah ini cara makan bagaimana, mal melihat bagaimana. Jadi yang sangat mengerikan, ada yang perutnya itu sampai sebesar tenggok itu besar sekali. Saya pikir ini terus menafasnya bagaimana. Nah, saya justru melalui melihat itu, kemudian di situ ada tulisannya, biasanya tulisannya kami tidak minta bantuan uang tapi minta bantuan doa. Nah, saya biasanya kalau melihat foto-foto seperti itu, saya doakan, Tuhan tolong, kasihan ini kayak gini, bagaimana? Nah, tapi kemudian saya diingatkan akan firman Tuhan bahwa kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, saya sangat yakin itu bukan karena Tuhan membenci manusia, bukan karena Tuhan itu tidak peduli pada manusia, tetapi justru supaya di situ melalui itu kemuliaan Allah dinyatakan. Seperti yang tertulis di Injil Yohanes pasal 9. Maka itu kalau ada hal-hal yang seperti itu, memang saya berhenti sebentar, saya doakan. Saya tidak kenal Tuhan siapa ini, orang ini di mana, ya. Ini namanya sakit apa, saya tidak tahu, tapi saya doakan. Nah, kita berikan, saya tidak tahu apakah nanti Tuhan tolong dengan cara bagaimana, terserah, tapi saya yakin bahwa melalui itu pasti Tuhan punya rencana yang sangat baik, terutama bukan kesembuhannya tapi keselamatan jiwanya. Ya, siapa tahu orang itu tadinya menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui sakit itu akhirnya mengakui. Ya, begitu mengakui, misalnya aja tinggal waktunya langsung mati, ya. Tapi kan seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu, yang disalibkan bersama itu. Boleh dikatakan detik-detik terakhir, ya, terima Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Raja, selamat. Ya, puji Tuhan. Nah, ini saya karena tidak langsung ke rumah sakit, tapi lewat Facebook. Nah, tapi akhir-akhir ini saya dapat WA khususnya dari grup hamba-hamba Tuhan, khususnya dari hamba-hamba Tuhan GUP, hamba-hamba Tuhan Serasean di Kartosuro. Itu ada hamba-hamba Tuhan yang sakit, dan sakitnya ada yang cukup parah. Ya. Nah, dari saya mendapat WA itu, saya mulai berpikir,
berpikirnya begini, kami hamba-hamba Tuhan ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang punya iman terhadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan, tapi juga Tuhan sebagai penyembuh. Ya, Tuhan Juru Selamat, ya, sebab kalau di tata gereja kita yang seringkali tiap minggu juga ditayangkan gambarnya itu 4 segi, ya, Injil 4 segi itu tentang Tuhan Yesus Juru Selamat, penyembuh, pembaptis roh, dan kemudian nanti akan datang sebagai raja di atas segala raja. Nah, ini Injil 4 segi lah. Kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kok mengalami sakit seperti itu, ya. Nah, tapi juga sebagai hamba Tuhan saya percaya, saya pun berulang-ulang memberitakan bukan cuma Yesus sebagai Juru Selamat, penolong, tapi juga penyembuh. Nah, saya yakin bahwa kalau hamba-hamba Tuhan ini diizinkan oleh Tuhan, sudah percaya, sudah memberitakan, tapi juga bisa sakit, saya sangat yakin bahwa Tuhan mengizinkan itu supaya bukan saja percaya, bukan saja memberitakan, tapi supaya mengalami sendiri. Ya, supaya mengalami sendiri. Saya sangat yakin kalau orang itu ya percaya karena belajar, karena mendengar, dan kemudian juga memberitakan, itu tidak salah, itu baik-baik saja. Tapi kalau dia juga mengalami apa yang dia percayai, dia mengalami apa yang dia sampaikan sendiri, ya, pasti akan lebih memantapkan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan di kitab Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub ini di dalam kitab Ayub pasal 1 dikatakan orang saleh, takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, yang perbuatannya baik, bahkan sangat baik. Sehingga dia Ayub ini diberkati secara luar biasa. Ya. Nah, kalau saya renungkan Ayub hidupnya seperti itu, berarti imannya itu boleh dikatakan sangat mantap. Ya, sudah hidupnya saleh, benar, menjauhi kejahatan, baik, ya, jadi berkat. Ya. Dan diberkati oleh Tuhan karena luar biasa. Saya sangat yakin dia hidupnya pasti imannya mantap. Tapi kalau kita melihat di mulai dari pasal 1 terus pasal 2 dan selanjutnya sampai pasal yang 42 ini, kita melihat perjuangan pergumulan Ayub yang boleh dikatakan perjuangan yang sangat berat sekali, ya, perjuangan yang sangat pergumulan, bahkan boleh dikatakan
naik turun lah boleh dikatakan. Kadang-kadang penuh dengan keyakinan, kadang-kadang marah, katakan kamu sahabat yang sial, ya mengatakan wah yang tidak enak, ya sampai dia hampir menyalahkan Tuhan, ya. Nah, kenapa? Karena apa yang dialami oleh Ayub ini begitu amat sangat berat sekali, ya. Cobaan yang dialami oleh Ayub ini kalau boleh saya katakan seperti kisah 1001 malam, luar biasa beratnya. Ya padahal dia sudah hidupnya seperti itu. Ya. Boleh dikatakan hidupnya itu kalau secara sekarang kalau kita lihat wah hidupnya itu sangat perfect lah di dalam kehidupan kepercayaannya. Tapi waktu mengalami pergumulan seperti itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, wah, hampir boleh dikatakan, hampir saja hidupnya bukan hanya hancur secara jasmania, tapi boleh dikatakan bisa-bisa hancur secara rohani atau imannya. Karena boleh dikatakan terlalu berat. Cuma saya berdasarkan ini saya yakin tidak akan hancur, walaupun mungkin bisa terseok jatuh, tapi tangan Tuhan pasti akan menopang dia ya. Sebab apa? Sebab saya tahu Tuhan itu sangat mengasihi Ayub, dan Ayub ini ya diizinkan Tuhan mengalami seperti itu karena Tuhan tahu kemampuan Ayub. Tuhan tidak akan membiarkan Ayub dicobai oleh iblis. Tuhan izinkan melampaui kekuatannya Ayub. Tidak akan diizinkan seperti itu, tidak. Nah, tapi akhirnya kalau kita lihat di pasal 42 tadi, kita melihat Ayub akhirnya berhasil sekali. Dalam perjuangan yang begitu hebat, yang boleh dikatakan hampir. Ya. Kalau saya membaca di surat Petrus dikatakan orang-orang benar saja hampir tidak selamat. Ya karena perjuangan ini kan bukan satu hal yang ringan. Ya. Tapi akhirnya Ayub berhasil. Nah, setelah Ayub berhasil, apa yang Ayub katakan di dalam pasal 42 ini, wah ini sangat perlu buat kita semua. Di dalam pasal 42 ini, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi tadinya itu Ayub itu mendengar tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang dia alami sebetulnya sudah. Artinya dia alami tentang kebaikan Tuhan itu tadi. Itu bukan dari dia sendiri, tapi dari dia mendengar. Jadi bukan dari langsung Tuhan berbicara kepada dia, tidak. Tapi dia dari mendengar. Mungkin ya zaman dulu saya tidak tahu apakah di zaman Ayub ini ada nabi-nabi sudah. Sebab Ayub ini menurut teologi loh ya. Saya tidak tahu kebenaran pelajaran teologi ini buku tertua. Ya. Nah, jadi apakah waktu itu sudah ada nabi, ada pendeta, ada penginjil, ada guru? Ya, enggak tahu. Tapi dia waktu itu bukan dari dia sendiri, tapi dia dari mendengar dari orang lain. Ya, dari mungkin gurunya atau orang tuanya, sebab di sini juga tidak dituliskan orang tuanya Ayub itu siapa, sebab cuma dikatakan ada seorang yang di daerah Uz, itu Mesopotamia, namanya Ayub. Nah, ini kemudian tidak dituliskan orang tuanya atau siapa-siapa, enggak.
Nah jadi dia bisa sampai seperti itu tuh karena dia mendengar dari orang lain. Mendengar firman Tuhan saja orang bisa begitu kuat. Mendengar dari orang loh, bukan langsung dari Tuhan. Bisa begitu kuat. Ya. Apalagi kalau langsung dari Tuhan. Langsung misalnya ya seperti Ayub ini akhirnya kan langsung boleh dikatakan mendengar langsung dari Tuhan atau mungkin yang dikatakan ketemu Tuhan sendiri gitu ya. Wah itu akan jauh lebih membuat Ayub itu sangat-sangat mantap. Ya, maka waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya kemudian berpikir kita ini khususnya kita hamba-hamba Tuhan. Ya, kita belajar teologi ya, bukan hamba Tuhan pun kalau mempelajari buku teologi kan yang namanya kan juga belajar teologi ya. Bukan pendeta pun yang suka belajar seperti di sini ada beberapa anak-anak Tuhan yang suka membaca buku eksegese, ada tafsiran ini itu atau kemudian yang lain-lain lah. Itu baik-baik saja dan itu saya kira perlu supaya apa? Supaya kita mengerti. Nah, mengerti firman Tuhan walaupun bukan langsung ketemu Tuhan, belajar firman Tuhan walaupun tidak langsung ketemu Tuhan seperti Ayub kemudian ini, itu akan menguatkan kita, membangun kita. Maka itu kita kenapa setiap hari diajak untuk dengar firman, baik di gereja misalnya dari waktu hari Minggu dan tiap hari dan atau kemudian belajar dari buku-buku dan dari radio, mungkin ada TV ada atau dari dulu kaset-kaset sekarang CD. Itu supaya dengan kita mendengar dari orang lain itu membangun kita. Ya. Itu penting. Tapi diharapkan kita jangan cuma mendengar dari orang lain. Kita harus benar-benar bergumul untuk langsung mendengar dari Tuhan. Itu bisa terjadi pertama, waktu kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Itu firman yang kita baca itu logos. Nah, tapi Tuhan melalui logos itu bisa memberi rema. Tuhan berbicara langsung kepada kita. Ini. Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita melalui logos itu. Tuhan jadikan rema. Kalau orang kepingin mendapatkan rema langsung suara Tuhan tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak mungkin. Itu nanti bukan suara Tuhan tapi suara hantu itu. Ya. Orang dapat rema itu pasti dasarnya firman Tuhan. Alkitab, logos itu. Ya. Tidak membaca pun, ya pasti tidak membaca, tapi kita pas merenung-renungkan firman Tuhan yang sudah pernah kita baca, kita renungkan, kita ulangi, kita renungkan. Seperti kalau lembu itu gayemi, diulang, direnung-renungkan, Tuhan bisa berbicara langsung, memberi rema kepada kita, sehingga kita makin kuat, sebab secara langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub yang tadinya cuma mendengar dari orang lain saja begitu kuat, apalagi setelah langsung kita membaca luar biasa indahnya
hidup Ayub setelah mendengar langsung dari Tuhan. Nah, maka saya waktu membaca warta jemaat yang minggu kemarin pas hari Senin, itu saya pikir ini bagaimana? Orang ini dia itu sampai doktor teologi tapi kok akhirnya menolak Tuhan, tidak percaya Tuhan. Ceritanya begini, ada seorang mahasiswa teologi, dia itu membeli buku-buku teologi. Nah, pas rupanya di muka kampus menurut cerita yang membaca warta jemaat hari Senin kemarin pasti tahu. Kecuali tidak membaca ya tidak tahu. Yang buat mungkin tahu. Ya. Itu waktu dia mau beli buku itu, dia tanya kepada penjual buku ini, "Pak, Bapak kok bisa dapat buku-buku teologi seperti ini tuh dari mana?" Terus Bapak itu berkata begini, "Ini adalah buku-buku teologi miliknya seorang doktor teologi yang buku-bukunya semua dijual." Kenapa dia jual? Karena dia sekarang menjadi orang ateis. Orang belajar, saya pengen tanya, kalau sampai doktor teologi itu berapa tahun? STT saja 4, sekarang berapa? STT 4 tahun ya? Dulu 6 tahun. Terus kemudian S2 2 tahun ya. S3 doktor ya. 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi? 3 tahun lagi. Berarti 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9 tahun baru dapat doktor teologi. Jadi dia sudah mempelajari sampai 9 tahun. Tapi kok bisa kemudian malah menjadi ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, saya waktu merenungkan ini saya pikir-pikir ini piye tuh ini. Dia itu belajar teologi sampai 9 tahun. Kok akhirnya menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini kan aneh. Wong yang mempelajari di sekolah Alkitab 1 tahun saja ada yang sampai jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini sudah 9 tahun. Ini yang pertama, ini yang sekarang hari Senin kemarin warta jemaat. Jadi silahkan baca. Tapi pernah dulu, enggak berapa tahun yang lalu saya lupa. Dan kemudian sebetulnya itu saya simpen warta itu. Enggak tahu sekarang saya taruh di mana, saya agak lupa. Itu juga ceritanya begini, ada seorang yang memberikan presentasi pertemuan pendeta-pendeta. Ini seorang ya juga doktor, mungkin juga profesor mungkin. Memberikan presentasi tentang kehidupan iman menurut surat Paulus. Wah, dia menelitinya itu begitu hebat sekali. Sehingga pendeta-pendeta ini waktu mendengar presentasi itu kagum sekali. Ya. Bagaimana hebatnya orang ini meneliti Alkitab sampai begitu rupa, sampai dia bisa menjelaskan bagaimana iman menurut Rasul Paulus, suratnya Rasul Paulus. Wah, dia setelah beberkan sampai selesai, semua yang mendengar itu semua kagum terhadap hal itu dan waduh, diberkati. Nah, setelah selesai, sebelum dia menyerahkan mic kepada pengacara atau yang MC-nya, sebelum dia turun dari mimbar, dia melihat para hamba-hamba Tuhan yang terkagum-kagum tadi. Dia kemudian berkata, "Bapak-bapak pendeta yang saya hormati, maaf, saya bisa memberikan presentasi seperti ini, tapi saya sendiri tidak percaya."
Pernah baca itu? Baca jemaat di sini? Berapa tahun yang lalu saya lupa itu. Waduh, saya kaget waktu itu. Lah ini ditambah hari ini seperti ini. Ini satu hal yang boleh dikatakan tidak masuk di akal orang. Nah, mungkin orang ini orang bilang sudah keblinger, sudah mempelajari firman Tuhan, tapi kok akhirnya tidak percaya adanya Tuhan. Ini sudah, nah ternyata sekarang ini kalau kita lihat di dunia barat khususnya, banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, orang-orang Kristen yang menjadi ateis begitu banyak. Saya sampai terkagum, ini bagaimana sampai terjadi seperti ini. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kitab Ayub ini, kita khususnya para hamba-hamba Tuhan ataupun kita yang ikut melayani pekerjaan Tuhan di bidang apapun juga, mari kita bukan cuma mendengar baik dengan sungguh-sungguh dan kemudian melakukan apalagi baik itu harus, tapi mari kita terus berusaha supaya kita ini hidup akhirnya bukan saja mendengar dari orang lain, tapi mendengar langsung dari Tuhan atau mengalami langsung dari Tuhan, agar supaya hidup kita tidak akan sampai terjadi seperti yang saya baca ini tadi, yang saya sampaikan, tapi bahkan seperti Ayub. Nah, saya berdasarkan ini, saya waktu merenung-renungkan semalam atau berapa malam ini, saya berkata, wah Tuhan, saya bersyukur. Sebab saya belajar, boleh dikatakan teologi itu tidak sampai, boleh dikatakan tidak sampai tutup sarjana, enggak. Saya cuma boleh dikatakan BTH saja. Ya, BTH saja waktu zaman saya sudah 4 tahun. Waktu itu STH 6 tahun memang. Ya, tapi saya waktu itu saya berpikir yang penting buat saya bukan teologianya, mengerti tentang Allah menurut pemikiran manusia, tapi ngalami. Oh, saya puji Tuhan. Waktu saya di pendidikan, seperti pernah saya saksikan bagaimana saya tidak mempunyai apa-apa, sudah uang saya habis untuk biaya karena waktu itu juga tidak ada beasiswa buat saya. Ya, mau beli pomade saja tidak bisa. Ada orang memberi pomade tapi tutupnya pecah. Tapi pomade butuh. Saya enggak butuh tutupnya. Yang saya butuhkan itu pomade-nya. Ini yang pertama, itu yang sudah beberapa kali. Ya. Tapi yang lain, pada waktu saya harusnya itu baru tahun ketiga itu saya harusnya sudah keluar dari pendidikan. Tapi tiba-tiba ada tamu dari luar. Dan tamu itu minta untuk ada yang menjadi guide untuk menunjukkan tempat-tempat pelayanan. Dan waktu itu saya yang ditunjuk. Waktu saya ditunjuk, saya tunjukkan tempat pelayanan karena memang waktu itu saya tahu semua karena saya yang boleh dikatakan pelayan lapangan waktu itu. Saya tunjukkan semua. Setelah selesai, tamu itu nemoni saya dan dia bertanya, saya dengar Anda mau keluar dari pendidikan. Loh, saya tanya, kok Bapak tahu? Ya, dari pimpinan sekolah saya diberitahu bahwa Anda tahun ini akan keluar dari pendidikan. Oh iya, kenapa? Ya, saya bilang biaya untuk sekolah saya sudah habis. Apa yang saya dulu punya sudah habis. Lalu saya ditawari, apa Anda mau diberi beasiswa? Saya tanya, dari mana? Lalu dia beritahukan, dari Simpson Foundation. Lalu saya tanya, apa syaratnya? Syaratnya kalau sudah selesai pendidikan,
harus melayani sampai seumur hidup, itu saja. Dimanapun boleh, tapi harus melayani sampai seumur hidup. Nah, saya setelah mendengar itu, saya renung-renungkan, ya memang saya kalau sudah meninggalkan pekerjaan, sudah masuk pendidikan, kalau saya melayani hanya sampai berapa tahun saja kemudian keluar lagi, tidak lepas dari pelayanan, percuma. Saya memang mau melayani untuk seumur hidup, saya serahkan sama. Saya terima. Puji Tuhan, dan betul. Akhirnya saya dapat beasiswa dari Simpson. Ya, sampai selesai. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhannya apa? Begitu saya pulang ke Solo, ada hamba Tuhan yang kemudian menemui saya, dan dia juga rupanya sudah diberitahu dari tempat saya studi kalau saya mau keluar dari pendidikan, lalu saya diberitahu jangan keluar, nanti pendidikannya akan dilanjutkan dan diberi beasiswa dari gereja. Berarti saya dapat 2 beasiswa. Lalu oleh sekolahan dinego, gimana kalau 2 beasiswa ini yang satu disalurkan kepada salah satu mahasiswa yang membutuhkan. Oh, saya bilang silahkan, enggak apa-apa. Saya setuju aja asal ini berguna. Akhirnya berguna betul sampai sekarang. Puji Tuhan. Nah, ini bukan cuma pengetahuan, bukan cuma mendengar, tapi mengalami. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian setelah saya selesai, saya membantu pelayanan di Solo 2 tahun. Terus kemudian ditempatkan di Kartasura. Oh, saya mengalami banyak, terutama yang berkaitan dengan tulisan Gusti Yesus Trisno Kulo. Ya, ini buat saya punya sejarah yang tak akan terlupakan. Ya, itu pengalaman yang Tuhan berikan langsung. Ya, dari Tuhan sendiri. Bukan karena saya mendengar. Padahal zaman itu belum ada tulisan Gusti Yesus Trisno Kulo gini, ini belum ada. Tahun 70-an itu. Ya. Nah, ini adalah karena mengalami. Nah, berdasarkan apa yang Ayub katakan tadi, firman Tuhan. Sekarang saya bukan cuma mendengar dari orang lain, tapi saya sendiri mendengar dari Tuhan. Dan dengan mendengar dari Tuhan berarti mengalami. Dan kalau kita lihat 4 pasal 42 ini, kita lihat pengalaman atau yang dialami oleh Ayub luar biasa. Nah, oleh karena itu saya rindu setiap kita yang melayani. Mari kita tidak cuma mendengar, lalu kita nanti dari situ kita belajar, lalu kita sampaikan. Oh, itu baik-baik, kita belajar, itu tidak salah. Saya pun setuju kalau ada anak-anak Tuhan yang misalnya aja dari lulus S1 mau melanjutkan ke S2. Oh, saya setuju aja. Tapi jangan berhenti cuma belajar. Tapi rindukan mengalami langsung dari Tuhan. Mengalami langsung dari Tuhan. Saya yakin kalau Ayub setelah mengalami langsung dari Tuhan ini, dia diizinkan Tuhan mengalami pencobaan yang lebih berat lagi. Kira-kira mampu enggak? Ya. Saya yakin pasti sangat mampu. Sebab kalau orang tidak betul-betul, ya saya pernah ketemu ada seorang ya melayani, tapi kemudian mengalami masalah khususnya tentang ekonomi, ya. Karena dia pelayanannya bukan di kota besar. Lalu dia berkata, wah Tuhan ini tidak
bukan tempat saya di sini. Saya tak pindah di kota besar saja. Apa di kota besar tidak ada masalahnya? Oh, saya kira di kota besar punya masalah sendiri walaupun tentu beda dengan di daerah. Ya, di daerah masalahnya pun ada sendiri, di kota besar ada sendiri-sendiri. Macam-macam. Ya. Tapi yang penting kalau kita bukan saja dari mendengar, dari belajar melalui buku atau dari orang lain atau guru atau hamba Tuhan, boleh, tapi yang lebih penting, mari kita seperti apa yang dikatakan Ayub di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima ini. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Atau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan. Namun kini aku berkata, aku telah mendengar tentang Engkau dari orang lain, tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang Engkau. Ya, ini terjemahan dalam firman Allah yang hidup. Aku sendiri sekarang telah melihat dan memandang Engkau, berarti kan face by face ini. Dan Tuhan, saya kira kalau face by face gini kan Tuhan pasti akan memberikan firman yang langsung. Ya, dan itu yang perlu. Nah, kalau kita seperti ini, udahlah. Seperti Tuhan Yesus sampai disalib, hancur-hancuran seperti itu pun enggak ngeluh. Bahkan doakan yang nyalib. Ayub setelah sampai doa yang mengkhianati dia sahabat-sahabatnya kan. Itu. Nah, melalui firman Tuhan ini saya rindu setiap kita punya pengalaman langsung dengan Tuhan di banyak perkara. Kiranya Tuhan mau demikian dan kiranya kita pun biarlah juga merindukan hal ini. Tuhan memberkati kita. Amin.